Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azuhra dari kode kelas 641A05 dengan nomor NIM 642100768. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang leadership. Yang pertama ada pengertian leadership. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Lanjut, yang kedua, ada sikap seorang leader. Seseorang dapat dikatakan memiliki skill leadership yang baik jika memiliki beberapa kemampuan khusus dalam bersikap. Sikap antara lain, yang pertama, keterampilan sosial. Yang kedua, kebijaksanaan. Yang ketiga, keberanian, dan keempat, mampu membuat keputusan. Selanjutnya yang ketiga ada manfaat leadership. Yang pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan kemampuan untuk berhasil di bawah tekanan. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional. Yang keempat, meningkatkan karisma dan keseriusan dalam operasi bisnis. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim. Yang keenam, peningkatan keterampilan mendengarkan dan komunikasi. Dan yang terakhir, 7, meningkatnya kesadaran akan keberagaman di dunia kerja. Dan yang keempat, ada cara menumbuhkan skill leadership. Yang pertama, berlatih disiplin. Yang kedua, menginspirasi orang lain. Yang ketiga, terus belajar dan terus berusaha. Yang keempat, berdayakan rekan tim. Yang kelima, tetapkan tujuan yang kuat. Yang keenam, pahami kekuatan dan cara menggunakannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berani mengakui kesalahan dan terus melangkah. Berikut selanjutnya yang kelima, ada leadership thinking. Leadership thinking dibagi menjadi dua. Yang pertama, visioner. Visioner, pemimpin akan berpikir ke masa depan dan bisa memetakan masa depan. Hal ini karena masa depan anggota dan lembaganya ada di tangannya, sehingga dia harus mampu memetakan apa yang terjadi ke depannya. Dan yang kedua ada memikirkan keputusan yang ideal. Di sini pemimpin yang baik akan memiliki pemikiran keputusan ideal. Hal ini karena dia sudah terlatih dengan berbagai masalah dan dinamika kehidupan, sehingga memiliki pemikiran yang unik dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya yang keenam ada leadership behavior, yaitu kepribadian pemimpin dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan karakteristik yang akan kamu temui di pemimpin. Salah satunya terkait dengan caranya bagaimana kita memimpin di perusahaan. Dan yang terakhir ketujuh, yaitu indikator servant leadership, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemberdayaan atau disebut juga dengan empowerment. Yang kedua, kerendahan hati atau disebut juga dengan humility. Yang ketiga, visi atau biasa disebut juga dengan vision. Dan yang terakhir keempat adalah kepercayaan atau sering disebut juga dengan trust. Sekian penjelasan tentang mengenai leadership dari saya. Berikut akan langsung dipraktekkan bagaimana cara pemimpin memimpin briefing atau memotivasi karyawannya. Sekian, terima kasih. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Apakah sehat untuk aktivitas hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum briefing pagi hari ini diawali, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Kalian tentu masih ingat kan visi misi kita? Ingat, Bu. Mari kita ulang agar selalu ingat dan tertanam saat melakukan tugas. Visi, menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misi yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku
mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Di sini saya ingin menyampaikan informasi mengenai tugas tiap-tiap bagian. Yang pertama, security. Tugasnya mengatur antrian, menanyakan kepada nasabah apa yang perlu dibantu. Yang kedua, teller. Menanyakan kepada nasabah apa yang perlu dibantu. Jika butuh store atau tarik tunai, tanyakan kepada nasabah. Siapkan KTP dan buku tabungan sama sudah mengisi formulir store tunai. Yang kedua, menyiapkan uang tunai dan counter uang sudah siap digunakan. Yang ketiga, teller menyiapkan mesin edisi untuk melakukan transaksi lainnya. Yang ketiga ada customer service. Yang pertama, memberi layanan kepada pihak nasabah. Yang kedua, melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Yang ketiga, membuat berbagai jenis administrasi dalam bank seperti mencetak buku tabungan. Yang keempat, menawarkan dan memberikan penawaran terhadap nasabah. Yang keempat, back office, mengelola laporan keuangan, pengecekan invoice dan pemesanan, pengurusan laporan pemasaran dan penjualan, pengurus berkas pengembalian, dan lain-lain. Ini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Bu. Ya. Bagaimana strategi yang dijalankan back office dalam mendukung operasi perusahaan? Atas pertanyaannya, saya akan menjawab, yaitu memanfaatkan teknologi perusahaan harus mau membuka diri terhadap perkembangan teknologi untuk mendorong back office, tim, dan karyawannya, memberikan produktivitas yang maksimal dalam tugasnya. Dulu, banyak perusahaan yang melarang karyawannya untuk menggunakan ponsel selama bekerja dan diminta hanya fokus kepada komputer kantor karena alasan bisa mengganggu produktivitas. Namun, saat ini smartphone sebagai salah satu bagian dari teknologi menyediakan banyak aplikasi yang bisa mendukung pekerjaan back office team. Dengan aplikasi yang tersedia, maka akan semakin mudah, apalagi dengan aplikasi yang sudah saling terintegrasi. Jadi, saat ini perusahaan harus sadar peran teknologi untuk mendukung produktivitas back office tim dan karyawan lainnya. Oke, saya rasa briefing untuk pagi ini sudah cukup ya. Yang terpenting tetap berusaha dan ingat proses kerja keras tidak akan mengkhianati. Jadi kalau kita mau berusaha, maka hasilnya pun pasti akan tercapai. Tetap semangat dan fokus aja untuk solusinya dari hasil hari ini yang kita dapatkan. Baiklah, briefing hari ini kita tutup, diakhiri dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga bisa terlaksana dan tetap bisa target untuk minggu ini. Keep fighting and focus. Selamat bekerja.